Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Mujab dan bisa dipanggil dengan Pak Syukron. Saya di sini guru Pendidikan Agama Islam atau PAI di kelas 12 IPS. Dan sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita khususnya dan bagi lingkungan di sekitar kita pada umumnya. Ala hadza niyati syoliha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini mungkin telat, Pak Syukron akan membahas tentang bab yang pertama atau pertemuan yang pertama tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Apa semangat beribadah itu? Semangat beribadah sendiri adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti syariat Islam, seperti ketika kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ibadah-ibadah muamalah yang lain, itu dengan cara yang bersungguh-sungguh. Itu artinya semangat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini arti hari akhir. Hari akhir sendiri mempunyai arti yang sangat banyak. Ada yang mengartikan hari penghabisan atau hari kehancuran, ada yang mengatakan hari pembalasan. Dalam Quran disebutkan hari akhir artinya hari kiamat. Jadi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir jika digabung, maka artinya adalah kegiatan kita dalam bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwasanya kelak akan ada hari akhir atau hari kiamat atau yang namanya hari pembalasan. Jadi ibadah kita semata-mata itu karena kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini yang berhubungan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita akan mendapat balasannya. Misalnya kita sekarang tekun dalam beribadah, insya Allah besok ketika hari akhir kita akan mendapatkan balasan yang berupa surga. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita malas beribadah, maka ketika hari akhir datang kita akan mendapat balasan yang berupa neraka. Dan di sini kiamat sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang kiamat sughroh atau kiamat kecil, ada juga yang namanya kiamat kubro. Kiamat sughroh itu apa? Kiamat sughroh adalah suatu kehancuran yang ada di dunia. Jadi ketika kalian melihat tsunami, kalian melihat gunung yang meletus, itu kehancuran seperti kehancuran ketika kiamat. Namun kehancuran tersebut hanyalah sebagian kecil daripada kehancuran kelak ketika datang hari kiamat. Dan kiamat kubro sendiri mempunyai arti kehancuran total. Jadi seluruh alam semesta ini kelak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya sisa yang tersisa. Semua makhluk hidup akan mati, semua jagat raya akan hancur binasa. Jadi tiada tempat untuk manusia, hewan, jin berlari atau sembunyi. Karena apa? Kiamat kubro itu semuanya pasti mati. Baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat pun akan mati. Yang tidak hancur hanya surga dan neraka. Jadi jika kalian melakukan ibadah, kalian itu harus semangat, seakan-akan kelak
kalian sudah tahu bahwasanya ketika kelak kiamat kalian akan mendapatkan balasan dari ibadah kalian. Nek ibadahe tekun ya oleh surga, nek ibadahe blontang-blontang bolong-bolong ya dilebokno dhisik nang neraka sampai dosae entek baru dientas dilebokno surga. Jadi di sini makna iman kepada hari akhir. Nah, sekarang makna iman. Iman artinya percaya. Hari akhir artinya kiamat. Jadi iman kepada hari akhir artinya percaya adanya hari akhir atau kiamat. Buktinya apa? Dulu sebelum kalian dilahirkan, kalian itu hanya berupa ruh. Kemudian ketika kalian dimasukkan ke dalam tubuh janin, kalian itu hidup di dalam perut ibu kalian. Setelah itu pertumbuhan kalian mulai terlihat, keluarlah mata, keluar tangan, keluar kaki, dan dibentuk kemaluan kalian. Yang laki-laki menjadi laki-laki, yang perempuan menjadi perempuan. Setelah itu kalian dilahirkan ke dunia. Setelah kalian dilahirkan ke dunia, kalian menjadi balita, menjadi seorang balita, yaitu anak yang masih kecil. Kemudian kalian tumbuh menjadi anak-anak, kalian tumbuh lagi menjadi dewasa, menjadi remaja, terus kalian tumbuh menjadi orang dewasa, lalu menikah, kemudian tua dan meninggal. Hidup itu seperti itu, berputar. Jadi tiada manusia yang hidup abadi, semua pasti mati. Dan ketika kalian mati, tempat kalian bukan di dunia lagi, tetapi di alam kubur. Alam kubur adalah suatu alam di mana manusia itu akan dihidupkan kembali, tapi tanpa jasadnya. Dan di sana kalian bisa ketemu yang namanya malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Jadi di sini kalian itu harus percaya adanya hari kiamat, hari kehancuran. Yang mana hari itu adalah hari di mana kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita lanjut ke periode hari akhir. Setelah alam semesta ini hancur total, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru serta proses menuju alam baqo, alam yang kekal. Alam baqo, alam yang kekal itu ada di mana? Adanya di surga dan di neraka. Jadi ketika manusia besok masuk surga, maka manusia tersebut akan hidup di surga selamanya. Begitu juga dengan yang masuk ke dalam neraka, maka dia akan kekal disiksa di neraka selamanya. Jadi dinamakan alam baqo. Adapun tahapan tersebut adalah yang pertama, setelah bumi dihancurkan oleh Allah, ada yang namanya Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Jika kalian bertanya, "Pak, siapa besok yang terakhir kali mati makhluknya Allah?" Yang terakhir kali mati adalah malaikat Israfil atau malaikat peniup trompet. Jadi malaikat peniup trompet itu besok terakhir kali makhluk Allah yang mati. Karena apa? Karena malaikat Israfil itu ketika trompetnya ditiupkan, maka semua makhluk tanpa terkecuali akan binasa atau mati. Lah terus ketika semua mati, siapa yang mencabut nyawanya malaikat Israfil? Malaikat Israfil mencabut nyawanya sendiri. Lah setelah itu makhluk yang dibangkitkan pertama kali oleh Allah adalah malaikat Israfil juga. Setelah dibangkitkan, malaikat Israfil meniup trompetnya lagi. Dan tiupan kedua, makhluk hidup khususnya manusia, jin, setan, dan iblis akan dibangkitkan kembali. Lah, itulah yang dinamakan Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah Yaumul Hars.
hari berkumpulnya manusia. Setelah dibangkitkan, manusia itu akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, suatu lahan yang luas yang tiada ujungnya dan tiada batasnya. Di situ semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kelak ketika kiamat itu akan dikumpulkan di sana, dan di sanalah tempat yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena tiada ujung dan di sana itu tempatnya sangat panas. Yang ketiga yaumul hisab dan mizan. Jadi tahapan yang ketiga adalah hari tempat kita itu ditimbang amal perbuatan kita. Tempat kita itu dihakimi atau disidang, dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika si fulan ketika hidup di dunia bagaimana ibadahnya, apakah sudah memenuhi syariat Islam. Kalau sudah, dilihat semua berapa tahun dia hidup, ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ketika semua sudah lolos, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apabila ditanya, oh ini dulu pernah beberapa tahun tidak beribadah, meninggalkan syariat Islam, minum minuman keras, tapi dia beragama Islam pak, iya, tapi sebelum masuk surga ngopi dulu, disuruh mampir dulu ke neraka, digoreng, dipanggang sampai gosong. Nek wis mari gosong diangkat karo malaikat, dilebokno nang surga. Setelah itu ketika kita sudah mengetahui tentang sedikit uraian tentang hari akhir atau hari kiamat, maka kalian itu seharusnya berlomba-lomba atau bersungguh-sungguh melakukan ibadah dengan semangat. Bukan melakukan ibadah sakarpe dewe, tetapi melakukan ibadah dengan semangat, dengan semampu kalian, bukan semau kalian tapi semampu kalian. Adapun rangkuman dari keterangan yang Pak Sukron terangkan tadi yaitu sebagai contoh atau agar kalian dapat menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Jadi yang Pak Sukron terangkan tadi tujuannya itu agar kalian itu dapat menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Apa hari akhir? Bagaimana hari akhir? Hari pembalasan, bagaimana hari kehancuran? Nah, tadi Pak Sukron sudah menjelaskan, kalian tinggal membayangkan atau menghayati, aku menenek disiksa ya opo yo ketika hari kiamat. Aku minta perlindungan kepada siapa? Enggak ada yang bisa memberi perlindungan. Yang hanya bisa memberi perlindungan atau syafaat hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika masih hidup perbanyaklah membaca sholawat. Agar apa? Agar ketika besok kiamat kita bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, agar kalian dapat menunjukkan sikap mawas diri dan taat beribadah sebagai cerminan dari kesadaran beriman kepada hari akhir. Jadi agar kalian itu setelah kalian tahu tentang keterangan dan cerita hari akhir, maka kalian harus mawas diri, harus lebih berhati-hati menjaga diri kalian agar kalian tidak dimasukkan dalam api neraka, agar kalian selamat dari api neraka, dan semoga kita semua bisa berkumpul dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang ketiga yaitu memahami makna iman kepada hari akhir. Apa makna iman kepada hari akhir? Iman artinya percaya hari akhir adalah hari kehancuran, hari kerusakan, hari kiamat. Jadi iman kepada hari akhir adalah percaya adanya hari akhir yang kelak pasti akan terjadi. Terus yang terakhir yaitu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Jadi setelah kalian pelajari, seharusnya kalian itu mempunyai perilaku yang mencerminkan kesadaran diri kalian bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Dan ketika kalian tahu, maka
perilaku kalian harus dijaga. Yang awalnya nakal dikurangi nakalnya, yang awalnya sholatnya bolong-bolong lebih ditekuni sholatnya. Agar apa? Agar kelak ketika hari akhir atau hari kiamat tempat kita bukan di neraka tetapi di surga. Mungkin ini tadi sedikit pembukaan dari Pak Sukron. Pak Sukron minta maaf mungkin karena telat. Kemarin Pak Sukron kurang fokus, tak kira Pak Sukron nggak ngajar di kelas 12, ternyata Pak Sukron ada jam di kelas 12. Pak Sukron atas nama pribadi Pak Sukron mohon maaf. Akhirul kalam, untuk opening hari ini cukup sekian dari Pak Sukron. Pak Sukron tutup, insya Allah kita akan bertemu lagi di pembahasan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.